Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih dengan NIM 203200245. Saya dari lokal MPI 4D. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah MPDI. Adapun tugas saya yaitu meneliti di sekolah SD 156 dengan judul Standar Operasional Prosedur atau Layanan Publik di sekolah, dan saya telah melakukan wawancara dengan seorang guru yaitu Ibu Yeni, perwakilan dari sekolah SDN 156 tersebut. Sebelum memasuki pembahasan penelitian saya, maka ada baiknya saya jelaskan tentang SOP dan manfaatnya. Sebagai salah satu tools manajemen standar operasional, SOP yang membantu lembaga pendidikan untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. SOP merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. SOP yang dikelola dengan baik akan membantu pencapaian standar nasional pendidikan atau SNP secara tepat sasaran. Sesuai dengan perkembangan manajemen sekolah saat ini, maka SOP menjadi salah satu bagian manajemen kepala sekolah yang sangat urgent. Dengan adanya SOP, kepala sekolah akan lebih mudah mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas baik dalam yang tersusun dalam program atau bersifat insidentil. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam penyusunan SOP adalah Permenpen R dan B nomor 35 tahun 2012. Sekolah Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas sekolah. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Manfaat SOP ada 6, yaitu 1. Menyediakan pedoman kerja bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanaan pemberian pelayanan sehari-hari. 2. Karena pendidikan telah memiliki SNP, SOP membantu sebagai standarisasi cara yang dilakukan karyawan atau dosen guru dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, termasuk mengurangi kesalahan dan risiko kelalaian. 3. SOP yang tersusun baik membantu staf pelaksanaan atau dosen, guru, tendik menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada pembimbingan manajemen. Dengan adanya SOP mampu mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses kegiatan sehari-hari. 4. Meningkatkan akuntabilitas setiap pekerjaan yang ada. SOP mampu mengkomunikasikan tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan tugas. 5. Menyediakan bahan-bahan materi training yang dapat membantu karyawan baru, dosen, guru, tendik untuk cepat menyesuaikan diri dalam melakukan tugasnya. 6. Menghindari tumpang tindih overlap. Pelaksanaan tugas pemberian pelayanan SOP membantu proses pembagian tugas secara lebih efektif dan efisien. Kebijakan SOP yang ditetapkan di SD 156 di era new normal. 1. Di setiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi, tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun tangan hand soap. 2. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh di setiap ruang kelas dan kantor. 3. Menyiapkan cadangan masker jika terdapat peserta didik atau pendidik tidak membawa masker atau masker rusak. 4. Mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1,5 meter. 5. Menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer beserta kelas, meja, dan kursi belajar dengan disinfeksi setiap hari termasuk lingkungan sekolah. Standar operasional prosedur penerimaan tamu di SDN 156 Desa Lubuk Lawas. 1. Bagi tamu yang luar dari daerah, wajib menunjukkan kartu vaksin dan memakai masker. 2. Wajib memastikan dirinya dalam keadaan sehat.
3. Mengikuti pemeriksaan kesehatan baik itu mengukur suhu atau yang lainnya. 4. Menyampaikan maksud dan tujuan datang ke sekolah kepada petugas yang penerima tamu. 5. Jangan lupa membawa hand sanitizer sendiri dan menjaga jarak. Mungkin cukup sekian pembahasan penelitian saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.